Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa di VA Studio. Untuk kali ini mohon maaf yang nunggu-nunggu kok nggak pernah ada kabar bola, nggak pernah upload. Ya memang untuk saat ini kita lagi vakum dulu kegiatan kegiatan bolang vakum, kegiatan-kegiatan yang sifatnya di YouTube memang lagi vakum dulu. Tapi kalau masalah aktif tetap aktif di Instagram, aktif di Facebook, di grup aktif terus. Cuman untuk yang di YouTube mas sementara ini vakum dulu. Kegiatan juga masih tetap biasa. Ini malam ini juga lagi mau malam Jumat mau meditasi. Nah, saya hanya ingin menepati janji dari semua member grup, terus kemudian santri-santri Al-Fakir yang jauh di sana, yang berkaitan dengan masalah meditasi. Yang pertanyaan itu gimana caranya fokus, maksudnya itu banyak yang nanya kalau meditasi itu pikirannya kemana-mana gitu, melayang kemana-mana, itu gimana caranya gitu biar pikiran itu nggak kemana-mana. Ya memang untuk meditasi ataupun tafakur itu ya memang sulit ya. Khusyuk dalam sholat juga untuk mengolah pikiran itu memang sulit. Pada dasarnya pikiran itu punya kehidupan, nafsu punya kehidupan. Jadi pikiran itu punya kehidupan sendiri. Bahkan kita sendiri tidak mengakses pikiran saja, pikiran jalan sendiri. Contohnya ketika kita tidur. Ketika tidur loh, kamu nggak usah mikir juga ya tetap pikiran jalan gitu loh. Bahkan membuat sebuah imajinasi sendiri, pikirannya ngancolong, namanya mimpi kan. Jadi bahkan ketika kita tidak sadar saja pikiran masih tetap jalan gitu, sehingga pikiran punya jalan sendiri. Kemudian nafsu, kehendak itu juga punya jalan sendiri, sehingga pikiran nafsu punya jalan sendiri-sendiri. Disinilah yang sering kadang kok susah ya menyamakan atau menyatukan antara nafsu dengan pikiran, karena memang dua-duanya punya kehidupan sendiri. Kita di tengah-tengah ini roh yang mengakses keduanya sebagai jalan, sebagai perantara, sebagai alat untuk menggerakkan jasadiyah. Nah, banyak yang salah persepsi tentang masalah meditasi, terutama itu tentang konsentrasi dan fokus. Konsentrasi atau fokus itu beda dengan mengosongkan pikiran. Yang paling banyak itu kalau suruh meditasi itu bayangannya suruh ngosongin pikiran. Pikiran itu nggak bisa dikosongin. Jadi pikiran itu nggak bisa dikosongin, itu nggak bisa. Karena dia punya kehidupan sendiri, kita itu hanya mengakses saja. Nah, jadi mengosongkan pikiran dengan konsentrasi itu beda. Konsentrasi atau fokus itu adalah terpusat pada sesuatu, namanya konsentrasi atau fokus. Kalau mengosongkan pikiran ya mungkin kamu pingsan. Ya pingsan berarti kan pikirannya nggak ada. Bahkan tidur saja nggak bisa ngosongin pikiran. Jadi konsentrasi dengan fokus itu intinya sama, yaitu tertuju pada sesuatu. Ketika kita sedang meditasi, konsentrasi atau fokus atau khusyuk berarti kita itu tertuju pada sesuatu. Sedangkan mengosongkan pikiran sebetulnya ada. Mengosongkan pikiran itu yang disebut dengan suwung. Kalau bahasa Jawa itu namanya suwung. Kalau dalam bahasa Tantra namanya sunya. Ya. Atau dalam bahasa Tantra Jawanya kasunyatan. Terus ada lagi bahasa yang lebih tinggi lagi namanya moksa. Jadi kondisi benar-benar kita benar-benar suwung atau benar-benar dalam sebuah keheningan atau kasunyatan atau kesunyian, itu yang disebut benar-benar kosong tapi tidak kosong. Jadi kosong tapi tidak kosong. Nah, kembali ke masalah pikiran tadi, bahwa pikiran punya jalan sendiri. Ketika kita meditasi, itu bukan mengosongkan pikiran, tapi justru pikiran inilah kita harus berdamai dengan pikiran kita sendiri. Caranya adalah jangan memaksakan diri untuk berpikir dan jangan memaksakan diri untuk berhenti berpikir. Jadi jangan maksa pikirannya tuh dibilang nggak bisa, atau memaksakan diri untuk mengatur pikiran, itu nggak bisa. Yang ada adalah harus berdamai. Caranya adalah kita harus membiarkan pikiran itu berjalan sendiri, berjalan semau dia, terus kemudian kita mengontrolnya, kita tarik agar pikiran itu mengikuti kita. Nanti sejenak, kemudian dia nanti ngancelong lagi pikiran. Nah setelah dia terbiasa kayak gitu, kita tarik lagi. Kita harus, bahasa kita itu seolah-olah pikiran itu adalah makhluk hidup yang kita juga harus ramah kepada dia. Nah, kita bisa seperti itu dimulai dari ketika kita meditasi, itu harus benar-benar rileks, harus benar-benar santai, otot badan itu nggak boleh tegang, pikiran semua kepala badan nggak boleh tegang. Biasanya yang paling umum itu adalah duduk sila ya. Sila itu biasanya umumnya ini kaki kanan di atas kaki kiri begini,
punggung terus kemudian tegak, terus tangan ini menghadap ke atas di ujung paha ya, di dengkul seperti ini. Ini harus rileks. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba meditasi, enggak. Dirilekkan dulu. Caranya adalah mengatur napas. Kita enggak akan bisa rileks kalau mengatur napas. Jadi latihlah napas kita untuk bisa merilekkan diri. Yaitu dengan cara tarik napas, nanti tahan, keluarin lagi, tarik. Sampai benar-benar kita rileks itu tandanya itu bisa dilihat napas itu jantung nggak kenceng, nggak duk. Terus kemudian napas nggak ngos-ngosan. Terus napas semakin pelan. Napas pelan tapi kita santai gitu loh. Jadi ketika kita sudah yakin bahwa kita sudah rileks, mengendorkan semua otot-otot badan, sudah rileks, napas itu kemudian sudah diatur sedemikian rupa, yang mungkin tarik napas, tahan, keluarin, nanti tarik napas lagi pelan, ditahan berapa 5 detik atau 7 detik, keluarin lagi, sampai benar-benar, kalau sudah benar-benar rileks, baru kita masuk ke proses meditasi. Yaitu dengan cara memejamkan mata. Umumnya meditasi itu adalah dengan memejamkan mata. Kalau sudah memejamkan mata, jangan coba-coba menghalau pikiran atau mengosongkan pikiran. Tapi kita itu hanya sebagai pengamat. Kita mengamati pikiran kita sendiri. Kita cukup mengamati aja pikiran kita sendiri. Jangan kita berusaha untuk berpikir. Biarin aja, nanti pikiran itu loh jalan sendiri. Jadi pikiran itu akan jalan dengan sendirinya. Ya, kita cukup mengamati pikiran itu. Lalu bagaimana tekniknya ketika pikiran itu sudah nganculung kemana-mana untuk menariknya? Kita harus memiliki satu buah tanda. Kita sendiri yang membuat tandanya. Kita harus membuat sebuah tanda dalam meditasi ini agar ketika nanti pikiran itu kemana-mana kita tarik pada tanda itu gitu loh. Nah, dalam tantra biasanya atau dalam yoga atau dalam meditasi yang umum itu biasanya menggunakan aksara. Aksara itu ucapan, terus kemudian menggunakan bentuk huruf simbol. Aksara yaitu ucapan dan simbol. Ada kalau di ini tantra ya, ada dasa aksara, terus kemudian menjadi panca aksara, terus tri aksara, terus nunggal aksara ada. Terus kemudian di Buddha juga ada sendiri sebutannya. Banyak banget, masing-masing punya sebutan. Kalau di tantra di Jawa itu seperti sang, bang, tang, ang, ing, ya. Sang, bang, tang, ang, ing, nang, mang, sing, wang, yang. Itu ada 10. Jadi dibagi 25, ya. Jadi sang, bang, tang, ang, ing, nang, mang, sing, wang, yang. Jadi bahasanya kayak gitu. Jadi ini sebuah aksara namanya, aksara. Tapi kalau dalam ilmu tantra itu ada maksudnya, itu ada kode-kodenya, ada simbol-simbolnya. Seperti sang ini untuk tulang, bang ini untuk urat, tang itu untuk kulit, terus kemudian ang itu untuk usus, ing itu untuk rongga, terus nang itu untuk mata, ma ya nang, mang itu untuk telinga, sing itu hidung, wang itu mulut, ya mulut lidah, mulut, terus kemudian wang itu adalah lidah, yang itu kulit ari-ari. Jadi ketika meditasi itu yang selalu diucapkan, ya. Sang bang tang nang mang, sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang itu diputer-puter. Terus ada lagi kalau orang Buddha sendiri lagi. Nah, di Islam juga kita mengenal seperti itu. Aksara itu juga dikenal dalam Islam. Terutama biasanya digunakan oleh para pelaku torekot. Ya, pelaku torekot atau para pelaku tasawuf. Pakai apa? Namanya menggunakan aksara lataif. Nah, itu kalau yang ngikut torekot pasti paham lataif. Nah, kalau di agama Hindu contohnya ya, agama Hindu itu menggunakan dasa aksara tadi, terus kemudian bisa menggunakan simbol ongkara atau menggunakan simbol omkara. Nah, kalau di Islam biasanya menggunakan sebuah simbol. Aksaranya namanya Allah, lafadznya alif, lam, ha. Jadi contoh gini. Kalau orang tasawuf atau orang torekot ya biasanya dia memiliki sebuah dzikir ya, wirid asma Allah itu sendiri. Caranya
setiap masing-masing tarekat beda-beda, ada yang Qadiriyah, Naqsyabandi itu sendiri-sendiri sih, tapi intinya sama. Misalkan begini, yang pertama ke kiri di jantung sini, yaitu Allah 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 sekian sekian puluh atau sekian ratus. Terus kemudian pindah lagi ke lataif di jantung Allah 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 Allah. Terus kemudian pindah lagi ke sini, terus pindah ke sini, terus ada yang naik ke atas itu. Jadi ketika dia mulai Allah 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 Allah, kamu lihat kalau orang tarekat itu biasanya kok kepalanya miring-miring gini gitu ya. Ada yang miring-miring gini itu. Itu sedang mengaktifkan atau sedang mengunci lataif, simbol aksara lataifnya di dada ini. Jadi mengisi lataifnya di sini di sini. Begitu juga sebenarnya di agama lain dalam meditasi sama, di Hindu di Buddha juga sama, menggunakan aksara juga. Yaitu yang tadi nama Sang Bantang Nang Mangsing Wayang. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh ada di Islam secara tidak langsung juga ada yang mirip seperti itu di dalam tarekat, namanya dikenal dengan lataif. Terus lagi kalau yang lainnya ada menggunakan cakra gitu ya, cakra dari mulai paling bawah kundalini, terus kemudian cakra pusat dan seterusnya sampai cakra mahkota. Nah, intinya gini, kembali ke atas. Jadi, untuk mengolah pikiran, kita harus menciptakan sebuah aksara. Jadi, kita harus membuat sebuah aksara, nanti aksara ini yang akan menjadi pusat untuk menarik dari pikiran-pikiran ini untuk tidak melayang. Nah, karena kita ini orang Muslim, gunakan aksara lataif, yaitu Allah. Caranya divisualisasi. Tapi ini lafat loh ya, bukan Allah loh. Jadi bedakan lafat dengan Allah sendiri. Ya, tulisan misalnya gini, tulisan rokok, tulisan rokok dengan rokok apa sama, kan nggak sama sih. Jadi ini hanya tentang lafat loh, bukan tentang Allahnya sendiri. Nanti keliru lagi, masa Allah disimbolkan, bukan gitu. Intinya kita akan mengunci sebuah aksara dalam diri kita, yaitu tulisan alif lam ha. Jadi bayangkan tulisan Allah itu loh. Bayangin kamu lihat misalkan di internet di mana tulisan Allah yang paling bagus. Kalau bisa yang warnanya emas. Kamu lihat, perhatikan benar-benar bentuknya, alifnya, lamnya, terus kemudian tasjidnya, haknya seperti apa. Nah, kamu benar-benar bisa memvisualisasikan itu. Nah, ketika meditasi, lafaz Allah itu taruh di jantung, seolah-olah di jantung kita ini ada Allahnya. Jadi di jantung kita ya, di jantung kita itu ada Allahnya. Ini kalau sudah punya asma Allah, itu nanti tak kasih tahu. Itu biasanya kamu setiap hari kalau ngecek kayak gitu, itu beda-beda nanti. Jadi kalau sudah punya nih ya, tulisan Allah, kita visualisasikan dalam pikiran kita, terus kemudian masukkan ke jantung, seolah-olah di jantung ini ada tulisan Allah. Berdiri ya, tulisannya berdiri. Jadi kalau kita melihat, seolah-olah kita melihat dari atas. Nah, maksudnya gini, ketika nanti pikiran, kita sudah meditasi, pikiran sudah mulai melayang, biarin, kita jangan menarik, biarkan saja, kita perhatikan saja pikiran. Kita cukup apa ya, hanya melihat pikiran itu kemana. Nanti lama-lama langsung tarik dengan kalimat Allah. Bayangannya langsung ke Allah itu. Bayangan langsung ke tulisan Allah itu. Allah, tunggu. Terus kemudian baca Allah, Allah sambil membayangkan itu. Mungkin 3 atau sampai 5 atau 7 kali ya. Setelah selesai, diam lagi. Biarkan pikirannya itu nanti belayang lagi dia. Tapi jangan memaksa mikir loh. Maksudnya biarin pikirannya itu belayang. Pasti belayang nanti. Ketika pikirnya belayang, sudah kemana, nanti tarik lagi. Tapi pelan-pelan aja nariknya. Allah. Pikirannya langsung ke tulisan Allah lagi. Allah. Pelan-pelan Allah. Allah. Terus latih seperti itu. Ya. Jadi kita itu ketika meditasi bukan memaksa pikiran untuk kosong. Kita itu hanya memperhatikan. Ya, memperhatikan pikiran kita sendiri, udah biarin dia punya kehidupan. Nanti kalau sudah melayang kemana, tarik Allah, tarik. Terus napas itu juga jangan disengaja. Jadi ketika meditasi itu jangan kamu menyengaja napas loh. Biarin aja napas itu alami. Jadi kita itu cukup diem begini ya. Kita hanya memperhatikan arah pikiran kita itu kemana, biarkan dulu ya, biarkan. Nanti kalau sudah mungkin 1 menit lah, 1 menitan lah, perkiraan sendiri nanti. Kalau sudah melayang kemana, langsung tarik Allah, langsung bayangin Allah di dada ini, Allah, 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 Allah. Nanti berhenti, tenang lagi, biarin lagi. Itu kalau sering seperti itu, nanti lo pikiran berhenti sendiri. Maksudnya itu gitu, pikiran itu nanti capek sendiri. Jadi pikiran itu jangan dilawan. Juga jangan disuruh. Kalau lagi meditasi jangan dilawan, jangan disuruh, biarin dia mau kemana. Yang penting nanti kalau sudah mulai jauh, kita tarik perlahan-lahan Allah.
Nah, ini harus sering dilatih kayak gitu, nggak bisa sekali, 2 kali. Kalau sudah terbiasa seperti itu, nanti gampang. Nanti gampang, ketika sudah meditasi nutup mata langsung kalimat Allah, 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 itu langsung fokus. Jadi kita itu kan kadang meditasi, kita berusaha untuk fokus, pikiran belayang kemana-mana, fokusnya jadi hilang. Maka dilatihlah dengan cara itu tadi, menarik pikiran kita yang belayang kemana-mana ke satu lafadz, ke satu aksara yang kita buat, namanya lafadz Allah itu tadi yang ada di dada kita. Terus itu tadi napas juga jangan menyengaja. Ada juga yang tekniknya pakai suruh fokus ke napasnya, tarik. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Tapi itu akan lama. Sangat berbeda polanya dengan yaitu tadi, menarik pikiran dengan asma. Ya, dengan lafadz atau aksara Allah itu tadi. Nah, nanti sering dipraktekin ya, dipraktekin. Jadi meditasi itu atau tafakur itu bukan mengosongkan pikiran. Ya. Kita itu hanya mengamati pikiran kita, terus kemudian menarik pikiran kita, agar pikiran kita sendiri itu nanti mengenal asma itu gitu loh. Nanti berhenti, biarkan lagi, nanti tarik lagi ke asma itu, biarin lagi. Kalau lama-lama sudah terlatih, pikiran kita tuh akan kenal dengan asma ini. Suatu saat kalau sudah terbiasa, ya sudah, ketika sholat misalkan gitu ya. Misalkan sholat, nanti efeknya ketika kita sholat, Allahu Akbar. Bahkan kita bisa asma ini dilatih. Ketika pikiran bayang kemana langsung tarik Allah gitu juga, ya nanti khusyuk sholatnya. Khusyuk itu bukan ngosongin pikiran loh. Ini yang kadang pada keliru. Sholat khusyuk ngosongin pikiran, malah lupa nanti sholatnya. Yang disebut khusyuk di dalam sholat itu adalah fokus kepada sholatnya. Itu namanya khusyuk. Nggak harus membayangkan ini. Pada tingkat tertentu, khusyuk itu adalah menghadirkan rasa nanti. Jadi rasa kita bahwa bukan seolah-olah sujud, bukan seolah-olah di depan Allah, tapi sebuah rasa di mana kita ini berada di depan Allah, hanya merasakan, nggak membayangkan. Nah, ini memang sulit pencapaian itu. Tapi jadi ketika kita sholat, khusyuknya kita itu adalah terfokus kepada sholat kita. Ketika membaca Allahu Akbar, ya kita memahami kalimatnya, memahami artinya. Membaca Fatihah, ya dipahami tuh kalimatnya, terus tahu artinya, terus Allahu Akbar, terus kemudian Allahu Akbar ruku, subhanarabbil azim, dipahami yang dibaca. Yang sering itu kan kita nggak khusyuk karena kita tidak pernah berusaha untuk memahami itu. Kalau sudah itu tadi terbiasa meditasi dengan cara mengolah pikiran kita sendiri, menarik dengan lafadz, dengan asma yang kita buat sendiri, sudah terlatih, nanti cepat untuk konsentrasi itu cepat. Sebetulnya intinya itu, bagi yang nanya kok sulit banget untuk konsentrasi ya. Jadi bedain konsentrasi, fokus dengan mengosongkan pikiran itu beda. Nah, jadi untuk bisa mau konsentrasi atau fokus, itu tadi caranya berlatihnya seperti itu. Jadi pikiran itu memang punya kehidupan sendiri, punya alur sendiri, punya cara sendiri. Nafsu juga seperti itu. Nah, terus masalah lafadz ya. Lafadz Allah itu kalau sudah kamu memasukkan dan sering mengaktifkan dengan divisualisasi, dibayangkan Allahnya itu. Wong kamu lagi tidur itu bayangin, bayangan ini nggak diminta atau nggak disuruh, kamu tiba-tiba kok bayangannya kayak muter ya gitu. Nanti muter itu, muter gitu. Nanti kadang cuma muter pelan. Terus kemudian ketika kamu mencoba membayangkan lafadz itu, tiba-tiba di bayangan itu kayak muternya ke kanan, nanti bisa muternya ke kiri. Jadi lafadz itu bisa berputar sendiri. Terus kemudian ketika mungkin kita sedang sholat, tiba-tiba membayangkan lafadz itu untuk konsentrasi, bisa jadi seperti ada sinar, bung, bisa membesar gitu. Nah, itu salah satu keunikan aksara atau lafadz Allah yang ditaruh di dada untuk latihan konsentrasi. Tapi kalau sholat sih sebetulnya nggak ke situ sih. Ini hanya untuk melatih khusyuk. Kalau sudah sholat ya harus fokus ke sholatnya, jangan mikir tentang lafadz itu sebetulnya. Tapi kalau kita itu tadi melatih untuk pikirannya bisa dikontrol, yaitu tadi dengan cara menarik ke lafadz itu tadi, menarik. Jadi saya ulangi, ketika kita sudah masuk di meditasi, mau konsentrasi, tutup mata, kita cukup mengamati pikiran kita sendiri, nggak usah dipaksa untuk berhenti, nggak usah dipaksa untuk berpikir, biarkan pikiran kemana-mana, sekitar 1 menit, kemudian tarik dengan Allah, langsung membayangkan, memvisualisasikan lafadz itu di dada.
Ulangi Allah, 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 mungkin 7 kali. Setelah itu berhenti, biarin aja kita napas alami seperti ini. Biarkan pikiran kemana lagi, nanti tarik lagi seperti itu. Sampai lama-lama nanti pikiran itu sendiri bosen dan bingung mau mikir apa. Ya sudah, kalau sudah kita merasa tenang, pikiran nggak kemana-mana, baru lanjutkan ke apa yang kita inginkan. Kita misalkan mau fokus, itu tadi wirid, la ilaha illallah, wirid apa, itu lanjutkan. Nah, ini teknik ini sebenarnya sudah sering saya pakai. Melatihnya juga nggak harus meditasi seperti ini. Bahkan ketika kita tidur, ini paling gampang ketika mau tidur. Jadi ketika itu tidur, carilah posisi yang enak, yang rebahan, ya rebahan seperti ini, tangan di kanan kiri. Terus kita itu tadi, ya kita mengamati pikiran kita sendiri kemana, pikiran nanti tarik Allah gitu. Jadi biasain sambil tidur juga bisa, nggak harus begini tuh nggak. Sambil duduk nyantai, misalkan di kantor kerja nih ya, kerja istirahat sebenarnya, ya udah diatur. Kita rileks, kita tenangkan otot-otot kita, napas diatur sedemikian rupa, baru biarkan kita pahami pikiran kita, amati kemana, nanti tarik Allah, 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 biarin lagi. Nah, jadi itu salah satu trik atau tips dari saya untuk mengontrol pikiran kita. Jadi meditasi itu bukan mengosongkan pikiran, ingat, bukan mengosongkan, apalagi tafakur. Tafakur itu bukan mengosongkan pikiran. Tapi kita berdamai dengan pikiran kita sendiri dan mengontrol dia. Mengontrol dia, ya, jangan sampai dikosongkan. Pada tahap tertentu bagi orang-orang yang memang sudah mampu, nanti akan muncul ya, masuk kepada sebuah keadaan yang disebut tadi tuh, kalau orang Jawa ngomong suwung. Kalau orang tantra ngomongnya sunya. Makanya orang Jawa ngomongnya kasunyatan. Terus kalau orang Buddha ada ngomong namanya moksa. Kalau orang kita orang Islam menyebutnya dengan istilah robahu kan. Jadi siapa yang kenal dirinya maka kenal Tuhannya. Itu kalau nggak dengan cara seperti itu kadang sulit. Apa sih? Ya intinya ini kalimat itu. Siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Itu maksudnya mengenal Tuhannya adalah melalui itu kemakrifatan. Dibiasakan dzikir dengan itu tadi sampai mencapai sebuah keadaan kesunyian di mana hanya kita, ya, yang ada itu hanya kesunyian, yang ada itu hanya sesuatu yang eksis yang tidak bisa dijangkau oleh kita, yaitu Allah. Hanya itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sudah pada tingkat yang sebenar-benarnya meditasi atau kesunyian itu. Tapi kita tidak perlu terlalu jauh-jauh ke situ. Intinya meditasi ya belajar fokus, belajar konsentrasi, mengolah, mengatur pikiran. Kalau hati sih insya Allah gampang diatur. Yang paling susah emang pikiran. Mungkin kiranya hanya itu dapat saya sampaikan untuk santri-santri Al-Fakir, untuk siapa saja yang mengikuti dari saya kajian yang terutama dalam masalah meditasi, baik itu tafakur, yang nanya masalah bagaimana sih mengontrol pikiran ya agar nggak melayang-layang. Insya Allah dengan cara itu, atau mungkin Anda punya cara lain ya nggak apa-apa. Itu yang cara yang paling sering saya gunakan sampai hari ini, yaitu dengan cara seperti itu, yaitu menggunakan aksara atau lafadz untuk menarik pikiran itu untuk tidak melayang kemana-mana. Kiranya itu dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.